kan 8 tahun nang luar negeri mesti ya wis untuk lemah, untuk sawah, tabungan MM-an, bisa bangun omah gitu. Bismillah. hmm? Hmm. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama aku Trisnania. Apa kabar teman-teman? Dimanapun teman-teman berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, siang ini saya mau masak congyopin. Tapi nanti nenek makan nasi ya, soalnya itu requestan beliau. Dan kemarin masih ada sisa sayur sama sup daging B. Jadi paling nanti cuma goreng ikan, dan ini ikannya juga sudah tak siapkan. Ribet ya, ya Allah, kok akeh semut ya. Ini lagi musim semut teman-teman, kayaknya karena cuaca panas ya, jadi semutnya udah mubal. Nah, ini ikan sudah tak siapkan. Di sini juga ada tempe. Lagi minta lebok ke tak tokne kulkas yo, kasihan banget. Apa nanti dimasak ayah? Nanti bikin orek tempe kali. Apa masak apa ya nanti, nggak tahu. Mau tak masak apa masih bingung. Nah, ini mau goreng ikan nenek dulu ya. Soalnya ini udah mepet jam 12. Hampir jam 12. Tapi meskipun mepet jam 12, sekarang nenek tuh makan siang nggak pasti jam 12, kadang jam 1, setengah 1, nggak mesti. Pokoknya yang penting disiapin sih menune, jadi nanti pas nenek mau makan tuh udah siap semuanya. Iki mau tak goreng dulu ikannya ya. Ini sudah tak cuci bersih, jadi tinggal kita bumbuin saja. Bumbunya apa mbak? Alah, simple pol teman-teman. Bumbunya cukup menggunakan, kok tetep rategel. Tak cuci nesek. Kok panggah ramen tolo masih wis resik. Bumbunya cukup simpel teman-teman, hanya menggunakan garam saja. Di dalam ada telur. Bumbunya cukup menggunakan garam. Oh iya teman-teman, karena kemarin Pak Bos juga mungkin jadi pikiran ya, karena kemarin malam kan aku habis ya ngomong atau berbicara tentang
mau nambah kontrak atau mau pulang atau mau cuti. Jadi mungkin karena Pak Bos kemarin kan jawabnya cuma ya sabar nanti aja, dibahasnya masih lama katanya kan. Tapi kayaknya Pak Bos itu juga memikirkan hal itu ya. Tadi pagi pas mau berangkat kerja, beliau ini yo cara mono ki aku kon mempertimbangkan lagi aku yang suruh mempertimbangkan. Dan Pak Bos itu berharap kalau saya itu bisa melanjutkan kontrak sampai 3 tahun. Katanya nenek ini karena sudah usia segitu ya masih seperti dulu lah teman-teman ya, alasannya itu masih tetap belum karepe Pak Bos ki aku kon nambah meneh. Cuma kan itu kayaknya udah nggak bisa saya pertimbangkan lagi, soalnya wis pengen balik piye maneh. Kata agentku juga yang mau datang ke sini tuh banyak loh, yang belum proses, yang sudah proses belum bisa terbang itu banyak sekali. Kenapa kamu sepasrah itu mau pulang, katanya seperti itu. Angel. Langsung masuk aja nih ikannya ya. Bismillah. Tapi lagi-lagi semua itu yang saya sampaikan tadi, semua itu tanpa sepengetahuan nenek teman-teman, karena nanti nenek takutnya panik. Paniknya itu karena nenek maunya kan dijaga anaknya ya, jadi dijaga orang luar tuh kayak kurang nyaman. Mau sebaik apapun kamu menjaga, tapi karena dari nenek sendiri nggak ada kemauan untuk dijaga dari orang luar, jadi ya piye serba salah, pokoknya polanya salah gitu loh. Dan kalau nanti saya pulang mau nggak mau tetap Pak Bos itu masih tetap ngambil TKW baru. Nggak mungkin nenek itu kalau anaknya yang mau jaga itu nggak mungkin, karena mereka ini sibuk semua teman-teman ya. Jadi paling hanya ada 2 pilihan, kalau nggak ngambil TKW baru ya mungkin nenek ditaruh di panti jompo, dan itu pun malah kemauan nenek sendiri. Jadi nggak ngerti nanti kedepannya gimana, tapi untuk pertimbangan pulang itu aku tetap mau pulang teman-teman, karena saya ini meminta toleransi waktu sama anak sama orang tua untuk nambah 1 tahun, dan selesai 1 tahun ya saya harus pulang lah, karena ngejar cukup ini nggak ono cukupnya teman-teman ya. Kayaknya keluarga lebih penting. Wis sekirane cukup lelungo, dan saya ini nggak waktu sebentar ya, saya ini termasuk sudah lama ya, 8 tahun menurut saya udah lama teman-teman. Mbak emangnya wis entuk opo neng luar negeri? Nggak entuk opo-opo. Kok angel. Kalau kata orang kan 8 tahun neng luar negeri mesti ya wis untuk lemah, untuk sawah, tabungan MM-an, bisa bangun omah gitu. Cukup diaminkan saja, dan semoga segera dikabulkan doa orang-orang itu. Kebutuhan kita itu nggak sama ya teman-teman, dan tingkat kesuksesan orang itu berbeda-beda. Ada yang sukses menyekolahkan anak sampai tinggi, ada yang sukses ngurus orang tua, ada yang sukses mencukupi semua keluarga, ada yang sukses menyekolahkan adiknya sampai tinggi. Jadi kesuksesan itu nggak hanya diukur dengan nominal atau uang berapa M. Itu menurut saya sih ya. Ikan sudah matang teman-teman, cantik sekali warnanya, kuning golden.
Halo, ini ada roti teman-teman. Kemarin Pak Bos, semalam deh ya, Pak Bos bawa pulang. Katanya ini buatan dari muridnya. Jadi kemarin kayak ada apa ya, bikin roti-rotian gitu sama murid-muridnya di kampus. Jadinya seperti ini. Sebenarnya ini harusnya dipanasin ya, di microwave. Tapi kita coba makan langsung saja. Bismillah. Enak. Ini dalamnya ada kacang merah sama nggak tahu apa. Coba kita gigit. Kuning telur asin. Enak loh. Ini kalau dipanasin akan tambah enak lagi. Ini dalamnya ada telur asin, kuning telur asin sama kacang merah. Tapi katanya kacang merahnya ini beli jadi. Yang bikin sendiri itu adonannya. Alhamdulillah enak rotinya, baru belajar tapi sudah seenak ini. Ini yang bikin itu muridnya Pak Bos ya. Jadi kemarin Pak Bos itu sering banget challenge kayak bikin sesuatu yang baru itu sama murid-muridnya di kampus. Jadi kalau bikin makanan kayak gini selalu bawa pulang paling 3 biji 4 biji buat nenek cobain seperti itu. Saya mau sedikit cerita ya teman-teman, ini agak melenceng dari konten tapi ya masih tentang pertikawian lah. Jadi saya itu dulu berangkat ke Taiwan tahun 2015 dan waktu itu saya lewat PT cabang, lewat salah satu PT cabang yang ada di Semarang. Otomatis di sana ketemu banyak teman kan dari beberapa wilayah dan daerah ya. Nah singkat cerita nih, saya tuh punya teman, dia itu sudah terbang selisih 3 bulan sama aku. Jadi dia itu udah kerja selama 3 bulan di Taiwan, saya baru terbang. Singkat cerita lagi, teman aku ini bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Nah karena dia ini sudah menemukan jodoh, akhirnya dia memutuskan untuk pulang menikah. Landilalah nasibnya awak ya. Suami teman saya ini sudah dipanggil sama yang kuasa. Jadi suami temanku ini sudah meninggal karena sakit. Itu usia pernikahan belum ada 1 tahun. Dan kebetulan teman aku ini belum hamil. Jadi yo kasihan banget lah pokoknya, intinya belum ngerasa senenge berumah tangga tapi ditinggal seperti itu, ditinggal suaminya pergi untuk selama-lamanya dan nggak mungkin kembali. Jadi kan kasihan banget. Akhirnya temen aku ini memutuskan untuk proses lagi ke luar negeri karena kebetulan temen aku ini posisinya juga menjadi tulang punggung di keluarganya karena dia hanya tinggal sama ibu dan adiknya. Jadi secara otomatis kan
dia yang menggantikan posisinya menjadi ayah gitulah, tulang punggung keluarga. Akhirnya dia itu memutuskan untuk proses lagi ke PT, dan dia ini sudah proses beberapa bulan, sudah melewati step by stepnya proses itu dengan lancar dan baik, dan tinggal 2 langkah atau 1 langkah lagi untuk menuju terbang. Kebetulan dia ini sudah dapat majikan, proses di PT lancar ya, tapi di teto mental. Kasihan banget teman-teman. Lah alasan kenapa dia ini di teto mental, itu alasannya karena proses yang dulu awal berangkat ke Taiwan itu ternyata umur dia ini dituakan teman-teman. Jadi dokumen atau surat-suratnya dia ini ada yang dituakan umurnya. Otomatis kan nggak sama ya sama dokumen yang untuk proses baru ini. Tapi nggak tahu kenapa alasannya dan masalahnya di mana, saya nggak begitu tahu detailnya. Ini saya hanya diceritain sama teman saya ini, jadi saya nggak tanya banyak karena jujur saya sendiri kasihan mendengarkan ceritanya. Jadi saya nggak berani untuk mengulik terlalu dalam, takutnya nanti tersinggung atau gimana. Saya masih menjaga banget perasaannya karena jujur dengerin itu ya ikut sedih mendengarkan cerita dia ini, sangat menyedihkan. Jadi dia ini mental di teto karena alasannya ya dokumennya ada yang nggak sesuai seperti itu. Akhirnya dia ini putar arah teman-teman, karena dia ini jujur mentalnya sudah down. Dia ini sudah happy, udah selangkah lagi menuju terbang ke Taiwan. Dia juga sudah dapat majikan, tapi ada kendala di teto ini. Sedangkan teto ini memang proses paling bikin deg-degan. Takutnya itu tadi, data yang nggak sesuai atau ada dokumen nggak sesuai, bahkan tanda tangan beda sama yang biasa kita pakai, itu bisa mental teman-teman. Apalagi kalau kita jawab pertanyaan dari pihak petugas itu kita plegak-pleguk, itu kita juga bisa mental tetonya itu. Jadi proses teto ini memang paling menakutkan, bikin deg-degan, karena teman saya ini sudah dinyatakan mental. Jadi teman saya ini kayak kena mental juga iya, terus dia juga untuk PD melanjutkan proses itu udah nggak ada. Apalagi proses sekarang ini di Taiwan sulit, terutama tentang dokumen ya. Jadi ini pesan juga buat teman-teman, semisal ada dulu yang prosesnya itu dituakan umurnya atau diganti nama atau dokumen apapun itu, yang dokumennya diganti sama pihak PT atau pemerintah atau apapun itu, mendingan dipikir-pikir dulu kalau mau pulang, karena nanti proses lagi ke Taiwan itu kalian harus mau repot, belum tentu juga bisa sampai terbang. Dan sedihnya lagi nih dari cerita temanku ya, sedihnya lagi dia ini sudah diwanti-wanti sama PT, nanti kalau nggak bisa terbang kamu jangan kecewa atau sedih. Bayangkan dia ini mau berangkat ke Taiwan lagi karena perekonomian sudah nipis, dan untuk proses di PT, untuk mondar-mandir proses, selama proses itu nggak memakan biaya sedikit ya, pasti banyak, dan itu sudah nggak terhitung. Meskipun kita proses PRT dapat pesangon dulu dari PT, tapi tetaplah kita itu sedikit banyak mengeluarkan biaya untuk proses selama di PT. Apalagi untuk ngurus dokumen, benerin dokumen, meskipun itu sudah urusan PT, tapi biasanya ya ada oknum yang meminta biaya lebih untuk mengurus dokumennya supaya dokumen itu cepat jadi atau cepat selesai. Saya bilang oknum ya, tidak semua seperti itu, karena orang Indonesia masih banyak yang jujur, saya percaya itu. Nah,
Jadi teman saya ini sedikit banyak sudah mengeluarkan uang. Teman saya ini sudah diwanti-wanti PT seperti itu, jadi kan teman saya untuk PD melanjutkan proses itu sudah menciut. Artinya yang PD-nya kemarin itu 100%, sekarang itu mungkin 20%, nggak tahu ada nggak gitu loh. Karena PT-nya aja sudah bilang seperti itu. Jadi memang sekarang bisa dibilang proses di PT itu untuk berangkat ke Taiwan memang sudah dibuka lebar. Tapi untuk dia yang dokumennya itu asli tanpa ada yang diganti-ganti, entah itu tanggal lahir, entah itu ijazahnya, entah itu apapun, nggak ada yang diganti-ganti, entah itu nama paspor. Kebanyakan yang diganti itu umur, teman-teman, kebanyakan ya. Jadi mungkin proses sekarang ini lancar, tapi untuk dia yang dokumennya benar-benar real asli, nggak ada yang dirubah satupun, itu bisa dibilang mereka akan lancar. Atau mereka yang calling visa, insya Allah lancar. Tapi untuk dia yang dokumennya bermasalah, nah ini sulit banget, teman-teman. Temen aku ini proses hampir 1 tahun ya, dia nggak berangkat, kasihan banget, teman-teman ya. Terus dia itu mau putar arah buka usaha di Indonesia juga bingung mau usaha apa, karena ngerti dewe lah ya, usaha nang Indonesia ki. Saya nggak mau ngomong sampai situlah ya, karena teman-teman pasti udah tahu lah ya kenapa banyak teman-teman di sini memutuskan untuk pulang Indonesia itu masih berat, mempertimbangkan itu masih berat. Contohnya siapa, nggak usah jauh-jauh ya, aku dewe lah, dan teman-teman sekelilingku juga banyak yang di sini sudah 12 tahun lebih juga banyak. Mereka belum memutuskan pulang karena ya itu tadi, untuk buka usaha di Indonesia juga susah, untuk memulainya aja susah, mau dimulai dari mana, karena banyak persaingan di mana-mana. Beda cerita sama di sini. Saya heran ya, di sini tuh jualan apapun kok laku, mungkin karena di wilayah kota, nggak tahu kalau di pedesaan ya. Nah, sedangkan tempat saya ini di Indonesia ini di area pedesaan, jadi untuk membuka usaha, memulai usaha itu mau dimulai dari mana itu masih bingung banget. Kalau dipikirkan ada, kalau di pikiran itu ada, mau bikin usaha ini itu walah penak kayak yang ngerancang neng pikiran, tapi untuk memulainya ini loh, teman-teman ya. Karena pasti yang utama yang dipuji itu mental. Kalau kita mau buka usaha terus kita hanya punya modal ngepas, ya itu harus dipertimbangkan lagi. Jadi kenapa teman-teman di sini tuh banyak sekali yang belum bisa memutuskan untuk pulang. Bukan berarti nggak kangen sama keluarga, bukan berarti keluarga itu nggak penting, bukan berarti pokoknya alasan apapun itu nggak masuk lah. Yang paling utama, karena tujuan kita itu dulu berangkat ke Taiwan itu untuk memperbaiki ekonomi. Pastinya teman-teman di sini yang belum bisa memutuskan, belum bisa pulang, bukan berarti dia itu belum dapat apa-apa, tapi memikirkan jangka panjangnya mungkin ya. Saya nggak tahu itu. Jadi saya bilang kenapa pencapaian orang sukses dan cukupnya orang itu nggak bisa dipukul rata, ya itu tadi. Karena yang bisa membeli mobil bagus, bisa bikin rumah megah, bisa ngumrohkan orang tua, kalau dia bilang saya belum cukup, ya bisa apa gitu loh. Kadang sedih juga sih kalau denger ada orang yang bilang, lah wis 8 tahun yang Taiwan entuk opo, 12 tahun yang Taiwan entuk opo. Itu juga sedih sih ya, karena kesuksesan orang itu kan nggak bisa dilihat dari nominal atau mempunyai beberapa kekayaan ya. Tingkat kesuksesan orang itu kan ada standarnya masing-masing. Kalau merasa sudah cukup, ya ngapain lama-lama di sini gitu kan.
Tapi kembali lagi, itu kan pemikiran orang, itu kan asumsi orang. Jadi kita itu kalau melulu memikirkan tentang omongan orang itu ya kita akan susah sendiri. Ya sudah, ini tadi saya itu rencana memasak malah jadi cerita panjang kali lebar ya. Itu nenek kayaknya juga sudah selesai makan, jadi tak beresin, maamin nenek dulu. Saya ini tadi makan roti satu udah kenyang teman-teman, padahal tadi rencana mau masak ini ya toh. Ya kuwi. Jadi pikiran menungso iki ora peduli ki wong tua cah cilik iki jek iso mulah malih. Alhamdulillah.